Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan profil pemimpin dari HM Soeharto. Anggota kami yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Diakirana Nurlaili, NPM 20034010046. Lalu ada Audina Ayu, NPM 20034010055. Lalu ada Bagas Krisma, NPM 20034010056. Lalu ada Adila Putri, NPM 20034010057. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Soeharto. Soeharto yaitu Presiden Republik Indonesia tahun 1966 hingga 1998. Lahir di daerah istimewa Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ayahnya yaitu Kertosudiro, seorang petani, dan ibunya bernama Sukirah. Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Pada saat itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai 6 putra dan putri, yaitu Siti Hardianti Sahastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Triatmojo, Siti Hadiati Harijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto pernah menjabat menjadi Ketua Presidium Kabinet Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan Indonesia. Jenderal Besar HM Soeharto memulai karirnya dari pangkat Sersan Tentara KNIL, kemudian Komandan Peta, Komandan Residen dengan pangkat Mayor, dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1949, beliau berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda pada saat itu. Beliau juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu, juga pernah menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, meletus G30 SPKI, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangat, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret tahun 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, sidang istimewa MPRS Maret 1967 menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden. Dikukuhkan selaku Presiden Republik Indonesia kedua Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu sampai ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter dari Bapak Soeharto sendiri dan karakter kepemimpinan yang digunakan dalam masa jabatannya. Yang pertama, Bapak Soeharto dikenal sebagai pahlawan Indonesia. Untuk biografi dari Pak Harto sendiri dijelaskan pada buku yang berjudul The Untold Stories. Soeharto yang digambarkan sebagai seorang pemimpin tidak hanya dipusatkan sebagai pemimpin negara, tetapi juga pemimpin keluarga, dan kesatria yang juga berarti seorang penyelamat atau pahlawan. Juga pada bab-bab selanjutnya berjudul Bahu-Membahu Demi Negara digunakan untuk menggambarkan Soeharto sebagai seseorang yang pantas disebut sebagai pahlawan negara Indonesia. Yang kedua, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang penuh empati dan suka menolong. Skema person yang lain, Soeharto digambarkan sebagai sosok yang suka menolong. Hal tersebut dilihat dari penulisan judul bab yang lain yang berjudul Kedua Tangan Itu Selalu Terbuka, atau Soeharto yang digambarkan sebagai seseorang yang bersahaja dan penuh empati yang tersirat pada bab perhatian dari lubuk hati. Yang ketiga, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Sosok Soeharto digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Skema peran sebagai pemimpin di sini tidak hanya sebagai presiden, tetapi juga Panglima Angkatan Darat ketika masa-masa gerakan 30 September atau G30S, atau perjuangan kemerdekaan di Yogyakarta, serta latar lain ketika Soeharto masih sebagai tentara Angkatan Darat. Selanjutnya yang keempat, Bapak Soeharto sendiri yang dikenal sebagai seseorang yang memimpin ala militer.
Berbicara tentang sistem kepemimpinan Soeharto yang cukup banyak dibahas, perlu dicermati bahwa Soeharto dalam memimpin Orde Baru memiliki beberapa sikap, tidak hanya sebagai presiden yang berbuat segalanya demi kebaikan negara, tetapi juga menerapkan kedisiplinan ala militer. Karakter yang lainnya yaitu taat akan agama dan Islamis. Skema peran Soeharto yang Islamis tergambar dari kesehariannya yang tidak lupa melaksanakan sholat Jumat serta tahajud. Di dalam buku juga diceritakan bahwa Soeharto yang hobinya membangun masjid dengan total masjid yang sudah dibangun sebanyak 999 masjid. Dan untuk sikap selanjutnya, Soeharto dikenal sebagai seseorang yang sopan santun. Soeharto sering menggunakan kosakata Jawa, pepatah Jawa, serta sikap yang selalu ditanamkan kepada anak-anak Soeharto, serta kesehariannya sendiri. Soeharto berlaku sopan, ramah, tenang. Dalam kesehariannya, sikap itu tidak hanya diterapkan oleh dirinya sendiri, akan tetapi hal tersebut juga diajarkan turun-temurun mulai dari Soeharto kecil hingga telah memiliki anak-anak. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengenal karakter dari Bapak Soeharto sendiri, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai karakteristik kepemimpinan yang digunakan Soeharto dalam masa jabatannya. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintahan yang pusat dan otokritik, atau juga dapat disebut dengan gaya otoriter. Otoriter sendiri merupakan sebuah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Dalam pelaksanaannya, otoriter memaksakan kepatuhan mutlak kepada bawahan. Di masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan peran dominan dalam pemerintahnya kepada militer yang termasuk dalam praktik otoriternya. Salah satu contoh dari gaya kepemimpinan otoriter adalah kebijakan duifungsi ABRI. Dalam kebijakan ini, ABRI diberikan kesempatan untuk berperan dalam bidang di luar tugasnya seperti bidang politik. Selama masa jabatan Presiden Soeharto, beliau juga memudarkan demokrasi di Indonesia dengan alasan kepentingan keamanan dalam negeri dengan adanya batasan partai politik dan penerapan sanksi dan juga penahanan lawan politik. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai gaya otoriter, jadi gaya otoriter merupakan gaya manajemen yang menerapkan pemimpin sebagai pusat kontrol untuk segala keputusan strategis dan juga pemimpin biasanya tidak menerima masukan dari anggota atau kelompok lain. Itu sebabnya pemimpin dengan gaya ini sering mengumpamakan diri sebagai mobil yang menggerakkan mesin di bawah kendali atau perintah mereka. Adapun karakteristik dari gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu yang pertama, sosok pemimpin membuat semua keputusan. Yang kedua, pemimpin memberikan mandat terkait semua kebijakan. Yang ketiga, anggota kelompok tidak dipercaya untuk membuat keputusan, apalagi pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan cenderung terstruktur. Yang kelima, pemikiran baru di luar pemimpin tidak diterima. Yang keenam, peraturan dan kebijakan sudah disusun dengan jelas dan tegas di awal kepengurusan. Program kerja pada masa jabatan Pak Soeharto. Beberapa program kerja pada masa jabatan Presiden Soeharto sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, melaksanakan pemilu sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 42/MPRS/1968. Lalu yang keempat, membalikkan ketertiban dan keamanan rakyat masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G13 PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, meningkatkan dan memelihara stabilitas politik dengan pelaksanaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri sesuai GBHN. Keenam, meneruskan pelaksanaan tahun kelima terakhir dari Repelita pertama, serta merencanakan dan melaksanakan Repelita kedua, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sepadan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan Repelita. Yang selanjutnya, makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
Membudidayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945, ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan Eka Prasetya Pancakarsa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir, meningkatnya pendayagunaan trilogi pembangunan, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang didukung oleh ketahanan nasional yang mantap. Kebijakan pada masa jabatan Presiden Soeharto. Kebijakan-kebijakan yang pertama, di era Presiden Soeharto pernah ada rencana menutup Selat Lombok untuk dipakai latihan militer, namun kegiatan ini dikhawatirkan negara lain lantaran Selat Lombok adalah jalur perdagangan. Kedua, utang luar negeri pada masa Pak Soeharto hanya menjadi pelengkap dan sementara. Mayoritas utang luar negeri juga jangka panjang sehingga tidak memberatkan ekonomi. Yang ketiga ada privatisasi BUMN, di mana BUMN ditingkatkan nilainya. Jika sudah tinggi akan dijual sebagian untuk membayar pinjam $2 miliar kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang keempat ada tata kelola perdagangan, di mana penataan perdagangan wajib dilakukan untuk menghindari neraca defisit perdagangan makin lebar. Yang kelima ada swasembada pangan, di mana kejayaan kedelai Indonesia pernah terjadi pada zaman Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang selanjutnya yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Presiden Soeharto menerapkan program keluarga berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk mempunyai 2 anak cukup. Hal ini dilakukan untuk menghindari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit, sampai dengan kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kekuatan personal dan dampaknya bagi karakteristik bangsa Indonesia. Soeharto sendiri menjabat sebagai presiden selama 3 dekade atau kurang lebih 32 tahun. Pada masa kepemimpinan beliau sukses dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Soeharto menggunakan berbagai macam cara agar dapat tercapai tujuan-tujuannya. Tidak jarang cara yang digunakan merugikan rakyat atau dengan menggunakan kekuatan militer seperti yang pertama, seluruh tentara dan pegawai negeri sipil hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa, yaitu Partai Golkar. Hal ini tentu memberikan batasan kepada para tentara dan pegawai negeri dalam menyampaikan aspirasi atau sikap tidak setujunya kepada pemerintahan. Apabila terdapat tentara atau pegawai negeri yang tidak memilih Golkar, maka akan dikenakan hukuman seperti dimutasi ke daerah buangan. Yang kedua, terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Hal ini diawali karena 85% masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, sehingga Soeharto berusaha untuk mempertahankannya dengan mengambil kontrol penuh atas Papua dan melaksanakan hukuman penjara selama 15 tahun kepada orang-orang yang menunjukkan nasionalisme untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Di saat yang sama, kebijakan transmigrasi diberlakukan sehingga banyak orang Jawa yang masuk ke Papua hingga jumlahnya melebihi jumlah penduduk asli di sana dan mereka mengeruk kekayaan alam Papua. Hal ini menyebabkan Papua terpinggirkan dan menjadi korban diskriminasi dan mayoritas penduduk Indonesia hingga saat ini. Yang ketiga, terjadinya pembantaian di Santa Cruz, Timur Timur. Kejadian ini bermula saat masyarakat memenuhi pemakaman Santa Cruz dan militer menembaki pemakaman tersebut hingga menyebabkan kurang lebih 400 orang terluka parah dan 270 orang terbunuh. Kejadian ini menjadi salah satu alasan Timur Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri, yaitu Timor Leste. Yang keempat, adanya penembakan militer misterius atau Petrus, yaitu militer menangkap siapapun yang dicurigai telah melakukan kegiatan kriminal dan mengeksekusinya tanpa adanya proses pengadilan. Setelah itu, mayatnya akan dimutilasi dan dibuang di tempat umum serta meninggalkan sedikit uang di dekat mayat tersebut untuk biaya pemakaman. Hal ini jelas menakuti bangsa Indonesia karena belum tentu orang yang dibunuh tersebut bersalah karena orang tersebut tidak diberi kesempatan untuk membela diri, serta hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang kelima, kerusuhan Mei 1998. Hal ini terjadi karena adanya krisis finansial Asia pada tahun 1997 hingga setahun setelahnya inflasi makin parah dan para mahasiswa menuntut adanya perubahan. Kemudian masyarakat ikut turun ke jalanan dan oknum-oknum menjarah dan membakar toko-toko serta membunuh etnis Tionghoa dan memperkosa perempuannya. Kejadian ini menjadi penyebab trauma bagi etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia hingga saat ini. Yang keenam, pada era Soeharto, trilogi pembangunan ekonominya sukses, akan tetapi untuk bagian pemerataan malah memperparah kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah luar Jawa.
sehingga daerah luar Jawa dari segi pembangunan infrastrukturnya cukup tertinggal dan dampaknya hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sejak era Soeharto, fokus utama perkembangan mobilisasi dan pembangunan selalu di Pulau Jawa. Kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun di Indonesia sangat membekas bagi bangsa Indonesia hingga saat ini, dengan kepemimpinan otoriter yang menggunakan berbagai macam cara agar tujuan-tujuannya dapat tercapai. Cara tersebut termasuk menggunakan kekuatan militer yang tiada ampunya. Hal tersebut menorehkan luka dan ingatan pahit bagi bangsa Indonesia, terutama beberapa etnis dan kelompok tertentu. Akan tetapi, tidak sepatutnya kita melupakan jasa beliau dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemerataan di Indonesia. Bahkan di era beliau, mampu menjadikan Indonesia masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah atau low middle income countries yang sebelumnya berpenghasilan rendah atau low income countries pada tahun 1990-an. Karakteristik bangsa sangat terpengaruhi pada era Soeharto, di mana dengan kepemimpinan otoriter saat itu, rakyat tidak diperbolehkan untuk mengkritisi pemerintah, serta ketidakpuasan yang diekspresikan di publik seperti dengan melakukan demonstrasi segera ditekan. Namun, pada tahun 1998 ketika adanya krisis finansial Asia melanda dan inflasi yang semakin besar menjadikan celah bagi bangsa Indonesia untuk menuntut adanya pemerintahan yang baru dengan menggulingkan pemerintahan Soeharto. Dengan semakin besarnya demonstrasi tersebut, pemerintahan dari Soeharto akhirnya terdesak dan memutuskan untuk lengser dari jabatannya tersebut. Setelah lengsernya Soeharto, rakyat tidak takut lagi untuk mengkritisi pemerintah dan pemimpin negara apabila jalannya pemerintah tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.